Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradhas salati waz zakati was siyam, alladzi ja'alal 'aidu diyafatalil anam wa ja'ala lahu min a'dhamis sa'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa El Sinta TV dalam kajian Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi syukur yang kita panjatkan karena kita alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Pemirsa, Ramadan sebagaimana umumnya ketika akan tiba datang di hadapan kita suara, detak bagaimana riuhnya aktivitas kita menunjukkan bahwa begitu gembiranya kita akan datang bulan suci Ramadan. Karena salah satu kekuatan ibadah di bulan Ramadan adalah kebersamaan kita sebangsa, setanah air, dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Namun terkadang sayangnya datangnya bulan suci Ramadan masih ada di antara kita yang hanya sibuk, yang hanya punya keinginan yang kuat pada saat Ramadan itu datang atau di hari-hari pertama. Tapi sebaliknya, selama menjalani ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, kadang kita bertanya dalam diri kita, benarkah Ramadan yang kita nanti tanpa ada pengkhianatan? Benarkah Ramadan yang kita nanti, yang saat-saat itu di mana jantung kita berdenyut, rasa kita berjumpa dengan bulan Ramadan, serasa kita berjumpa dengan Rabb yang menciptakan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah mafhum dan kita paham semua bahwa perintah melaksanakan ibadah puasa termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bahwa perintah puasa merujuk kepada satu nilai tertinggi yaitu takwa. Takwa adalah satu ciri khas yang akan nanti menunjukkan bagaimana orang-orang pilihan Allah akan menghadap Rabb-Nya. Takwa adalah nilai tertinggi yang nanti akan menjadi barometer bagaimana kita menjalani pengabdian kepada Rabb yang Maha Kuasa. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, kita mengenal bahwa esensi puasa yang sesungguhnya yang kita dambakan adalah puasa yang benar-benar sampai kepada nilai-nilai ibadah yang sebenarnya. Karenanya, suatu ibadah yang memiliki nilai tinggi tidak mungkin tanpa godaan dan ujian, serta apapun yang ada di sekitar kita. Yang pertama, bahwa kita sadar sepenuhnya bahwa orang-orang yang berpuasa diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menjaga perkataan, perbuatan, lisan, dan seluruh aktivitas hidup kita dari yang haram bahkan yang sia-sia. Yang diperkenalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perbuatan yang kita kenal dengan zur, yaitu perkara yang sia-sia. Ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, dia berusaha mengekang dirinya, mengekang hawa nafsunya yang sebagaimana dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhasil menjalankan tugas yang begitu sangat mulia. Perang bersama sahabat, namun sekonyong dan setiba-tiba Rasul berkata, nahnu narji'u min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari jihad kecil menuju jihad yang paling besar. Sahabat tercengang dan heran, mengapa perang yang begini besar dan tandingannya adalah musuh-musuh yang luar biasa masih masuk kategori jihad asghar. Lalu kata Rasul, sesungguhnya jihad yang besar itu apa? Sahabat ingin tahu, ternyata jihad yang paling besar adalah menahan hawa nafsu. Disinilah perang terbesar ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Bahwa salah satu fungsi dari puasa adalah bagaimana kita mampu mengekang nafsu kita. Yang sesungguhnya yang paling besar dipahami oleh manusia bahwa kita akan selalu bergelut dengan hawa nafsu kita.
Dalam surah Yusuf disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu selalu mengajak kepada perbuatan yang sesat, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati. Bagaimana kita memanage dan mengelola nafsu kita di bulan suci Ramadan? Yang pertama, ketika terbit fajar sampai terbenam matahari, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan diri kita bahwa kondisi nafsu ini kadang menjerat setiap nilai-nilai kebajikan yang ingin kita lakukan secara mukhlishina lahuddin. Nafsu berupa perkataan-perkataan yang ingin rasanya kita lontarkan ketika pikiran melintas dan hati ini seperti menjerat ingin mengungkapkan sesuatu. Ketika ada pancingan di luar sana, ada trik yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada mereka yang memancing syahwatmu ingin mengatakan perbuatan-perbuatan kotor atau ingin melaksanakan amal-amal yang sesat. Inni shaim, sesungguhnya aku sedang beribadah puasa. Dan disinilah nilai kekuatan bagaimana kita berperang, merajut diri, menahan hawa nafsu. Ini nilai yang pertama, bagaimana kita tidak berkhianat kepada bulan suci Ramadan. Kendalikan diri, kendalikan nafsu dengan selalu mengikatnya dalam setiap potensi istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, puasa itu menjadi tali kekang, tali kendali sebagaimana tali yang dikekang ketika kuda akan berlari dengan liar. Dan kita berusaha menjadi insan yang bijaksana dengan hanya mampu berkata yang thayyib, berbuat yang thayyib pada saat kita saum, sehingga di luar saum pun kendali ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Nafsu yang ada dalam diri kita yang mampu mengendalikan hanya kita. Mata yang memandang pada kebajikan, tangan yang bergerak pada nilai-nilai amal soleh, serta lisan yang tidak akan berkata kecuali kalimat-kalimat yang ma'ruf adalah bagian dari perwujudan amal-amal soleh. Apa pengkhianatan yang berikutnya supaya kita tidak mengarah ke sana selain dari hawa nafsu? Nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Insya Allah menambah khusyuk ibadah puasa kita. Terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah, El Sinta TV, mari kita lanjutkan pada tahapan yang kedua. Yang berikutnya adalah mari kita kaji kembali agar kita tidak mengkhianati Ramadan yang kita nanti. Ketika perintah puasa berada di dalam ayat 183, maka di ayat 185-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya ayat suci Al-Qur'an. Al-Quran sebagai petunjuk, hudan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka di periode kedua, di langkah yang berikutnya setelah kita bagaimana memanage hawa nafsu kita. Ingat, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dan ketika itu jiwa kita diingatkan yang selama sekian bulan tidak meluangkan waktu secara intensif dengan Al-Quran. Ramadan inilah sebagai ajang bagaimana kita mesra dengan Al-Quran. Kita bertilawah, kita murojaah, kita kemudian mengkaji ayat-ayat Allah, memaknai setiap bait-bait firman-Nya untuk jeda waktu yang cukup konsisten. Karena disinilah seorang hamba sedang berkomunikasi dengan Rabb-Nya. Al-Quran akan menjadi saksi kelak di yaumil akhir. Dan Al-Quran sesungguhnya adalah juklak kehidupan kita. Kalam-kalam Allah yang berbicara kepada kita, hanya kita yang mampu menghidupkannya dan menjadikannya sesuatu yang berbicara dengan kita. Ketika Al-Quran itu kita buka, Iqra, kita membacanya. Kita membacanya, menelaahnya, menjadikannya sebagai bahasa komunikasi yang terindah. Indah dalam tuntunan, indah ketika kita disimak, syarat dengan makna yang dalam. Karena itu ketika kita mempelajari Al-Quran, penting juga bagi kita untuk menghidupkannya di rumah kita.
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu fungsi rumah yang dijadikan, yang dikatakan sebagai baiti jannati, di dalamnya adalah tilawah Al-Quran. Dan ini bisa menjadi pesan berharga buat kita. Ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, memahaminya dengan benar, mampu menghayati isinya, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah anak-anak kita sudah mampu membaca Al-Quran? Betapa marahnya kita ketika anak-anak kita tidak mampu meraih prestasi pada bidang studi tertentu. Lalu apakah kita marah, merasa takut dan merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anak-anak kita tidak mampu membaca ayat suci Al-Quran? Cukuplah kiranya Ramadan ini menjadi tarbiyah yang utama dalam keluarga kita untuk mendekatkannya kepada bait-bait ayat Al-Quran. Cukuplah Ramadan ini mengajarkan kepada kita tarbiyah untuk 11 bulan berikutnya. Bagaimana anak-anak kita mencintai kalam-kalam Allah. Dalam setiap bacaan pahala Allah curahkan. Bukan satu lembar, bukan dari ain ke ain, tetapi satu huruf Al-Quran Allah balas 10 kebajikan. Mampukah kita menanamkan sugesti ini kepada anak-anak kita? Tentu modal yang utama adalah uswah hasanah agar Al-Quran itu hidup dalam keluarga kita. Contoh pertama kita berikan kepada anak-anak kita melalui kita sebagai orang tua, memberikan motivasi karena kita adalah motivator, memberikan fasilitas karena kita adalah fasilitator. Ramadan bergerak dari sejak malam hari. Kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah berjamaah. Baik itu sholat sunnah rawatib, terlebih lagi sholat sunnah tarawih. Bahkan kalau bisa, kita sudah diperkenankan untuk berada di masjid ya bersama-sama membawa keluarga kita untuk sholat di sana. Mereka mendengarkan bagaimana imam masjid membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian di rumah sholat 5 waktu yang kita laksanakan berjamaah tentu akan membuat situasi yang berbeda, di mana anak-anak kita mulai menyimak kembali bacaan ayahnya, bacaan ibunya, tilawah ayahnya yang dibacakan bersama-sama. Maka ini akan menjadi potensi yang sangat-sangat berharga yang kita jadikan rumah kita ini bergema ayat-ayat Allah dalam setiap waktu. Setidaknya setiap selesai kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, dan setelah kita selesai memasuki ibadah sholat duha atau ba'da sholat subuh sehingga senja hari, maka disinilah kekuatan Al-Quran menjadikan diri kita orang-orang yang selalu bisa mawas diri, orang-orang yang bisa menelaah sesungguhnya obat itu ada di sini. Kemanapun kita mencari obat, kegelisahan, kesibukan yang melanda diri kita mencari dunia yang tak pernah berujung, dia akan terpuruk dan tersungkur ketika membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran akan memberikan syafaat di yaumil akhir kepada pembacanya. Sudah tahukah diri kita? Sudah tahukah anak-anak kita? Disinilah yang disebut hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Siapa saja mereka itu? Semua manusia di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nilai-nilai Al-Quran itu akan berkomunikasi dengan baik ketika dia merambah kepada jiwa-jiwa orang yang beriman. Zalikal kitabu la raiba fi. Mereka ketika membacanya tidak memiliki keraguan. Hudan lil muttaqin. Ya. Maka mereka masuk kepada ulaika ala hudam mir rabbihim. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Dan itulah mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Siapa di dunia ini yang tidak bahagia kalau masuk kategori orang yang beruntung? Sayangnya masih ada di antara kita yang menganggap keberuntungan itu hanya ketika kita memiliki kelebihan materi, kesuksesan duniawi. Bahkan anak-anak kita apresiasi ketika mereka berhasil meraih ranking, meraih nilai cum laude, berhasil menempati pekerjaan dengan potensi, dengan gaji yang begitu tinggi. Tapi sesungguhnya kerugian besar ketika mereka belum bisa menghidupkan ayat-ayat Allah dalam jiwanya.
Maka jangan sampai kita berkhianat kepada Ramadan dengan mengabaikan Al-Quran yang ada di rumah kita. Kalam-kalam yang tersusun rapi ini perlu dibunyikan dan didengungkan ke dalam jiwa, agar jiwa ini menjadi hidup, agar jiwa ini tersentuh dengan kalam-kalam Robnya. Termasuk anak-anak kita. Bagaimana membiasakan mereka mulai dari Ramadan hingga sebulan berikutnya, bulan berikutnya, dan seterusnya akan selalu hidup berdampingan dengan Al-Quran. Dan setiap resah dan gelisahnya, mereka akan mencari jawabannya kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua ini mudah-mudahan menjadi sugesti utama. Poin yang ketiga nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya. Pemirsa Al-Sinta Timpi, dalam risalah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita supaya kita tidak termasuk orang yang mengkhianati Ramadan yang dinanti. Yang ketiga adalah mafhum bagi kita semua bahwa Ramadan adalah bulan amal kebajikan, bulan sedekah, bulan kepedulian. Dalam riwayat Imam Bukhari dinyatakan bahwa ketika bulan Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekah bagaikan hembusan angin. Subhanallah. Bagaimana rasa empati dan kepedulian kita sebagai hamba Allah dipacu di bulan Ramadan sebagai amal kebajikan adalah ibadah sunnah yang dibalas sebagaimana pahala ibadah wajib. Fungsi sedekah adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan sifat solidarisme yang tinggi kepada sesama. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa dan pahala puasa adalah al-babur rayyan bagi orang-orang yang berpuasa dengan imanan wahtisaban, pada sisi lain Allah siapkan pintu surga sedekah bagi orang-orang yang memberikan kepedulian dari apa yang dimilikinya. Sedekah adalah bagaimana kita menggerakkan anugerah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gerakan perbuatan kita, ketulusan dan keikhlasan kita untuk berbagi kepada orang lain, terlebih lagi di masa-masa seperti ini. Sudah 3 tahun berlalu Ramadan dalam kondisi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi COVID-19. Meskipun di tahun ini kondisinya sudah lebih baik, tapi masih kita melihat situasi yang memprihatinkan bagi saudara-saudara kita. Pedih dan perih rasanya ketika kita melihat saudara-saudara kita yang dalam kesulitan. Maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa terasa bagi kita, oh begini rasanya merasakan beban, kurang makan, badan lemes, nggak ada punya keinginan apapun selain ingin makan. Sementara kita memiliki sesuatu yang akan kita makan nanti menjelang berbuka. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak mampu? Sentuhan itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi di mana fisik kita dalam keadaan lapar. Disitulah sifat pemurah muncul dari ajaran tentang Ramadan. Maka meskipun kita dalam keadaan sempit sekalipun, justru itulah nilai ibadah yang sebenarnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya pernah menyampaikan 1 dinar mampu mengalahkan 100 dinar. Sahabat bertanya, pemberian semacam apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jika seseorang bersedekah ketika dia dalam keadaan kaya 100 atau 1000 dinar, maka itu pahalanya akan bisa mengalahkan sedekah yang 1 dinar ketika orang yang bersedekah itu dalam keadaan sempit. Ingat firman Allah dalam surah Ali Imran 133, salah satu yang akan dibentangkan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan banyak harta tetap bersedekah, sempit pun kita upayakan untuk bersedekah. Adalah sebuah kebajikan jika kita memiliki nilai yang sedikit, tapi kita punya kepedulian kepada orang lain. Inilah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara."
Balasan kebajikan itu bukan dari jumlah yang besar, tapi ketika yang kita berikan itu adalah saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan mungkin rasa bahagia, bahkan saya yakin ini bukan sesuatu yang mungkin, pasti rasa bahagia orang yang diberi oleh kita jauh lebih bahagia kita yang memberi. Ketika pemberian itu bisa menghadirkan senyum bahagia dari orang yang kita beri. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Ya, bahkan salah satu kewajiban kita memberi makan kepada orang yang miskin agar kita tidak termasuk orang yang berkhianat kepada agama. Pemirsa El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian Risalah Iman, kesimpulan dari kajian ini adalah ketika kita menantikan bulan Ramadan sebagai sebaik-baik motivasi terbesar bagi kita untuk ibadah, kegembiraan kita menyambutnya, maka jangan coba-coba kita mengkhianatinya. Ramadan yang kita tunggu jangan sampai diganggu. Dunia ini penuh dengan pernik-pernik, kericuhan, kesibukan. Bahkan jangan sampai kita mengatasnamakan kegiatan Ramadan, namun yang pada hakikatnya mengarah kepada pengkhianatan kepadanya. Alih-alih mengadakan arena buka puasa bersama, tanya pada diri, perkumpulan itu menghadirkan nilai yang besar apa? Alih-alih kita berprinsip mengadakan kegiatan sahur, roadshow, atau mungkin sahur di jalan itu, apakah betul-betul niat kita untuk ke sana? Atau kita menghabiskan malam-malam itu untuk mencari sesuatu yang tidak ada nilainya, yang kita katakan di awal tadi adalah perbuatan yang sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Maka carilah keutamaan ibadah puasa itu agar ibadah kita berkualitas dan yang kita nanti tak pernah dikhianati, yang kita tunggu tak akan pernah terganggu dengan urusan dunia. Semoga membawa manfaat khususnya bagi yang bicara, menjadi pembelajaran yang sangat berharga, dan umumnya bagi pemirsa El Sinta TV kajian Risalah Iman, insya Allah membawa manfaat. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in ila liqa fi amanillah, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.